Are you down for this? If you're in the mood, can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo semua, perkenalkan nama saya Bella Dwi Astari Biru Sembiring dengan NIM 23400-546 dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Sebelum menjelaskan mengenai kode etik hakim, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika dalam hukum dan tanggung jawab profesi, yakni mata kuliah yang mempelajari mengenai kode etik profesi yang saya akan jelaskan. Etika dalam ilmu hukum mencakup prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku praktisi hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang mendasari sistem hukum, serta kewajiban untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran. Etika hukum menciptakan dasar bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan para praktisi hukum. Menurut Rasmani Usman, etika dalam ilmu hukum melibatkan penerapan nilai-nilai moral dalam proses pengambilan keputusan hukum, menjaga integritas sistem hukum, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi. Tanggung jawab profesi mencakup kewajiban moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh praktisi hukum. Ini termasuk kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang mengatur praktik hukum, serta tanggung jawab terhadap klien, masyarakat, dan sistem hukum secara umum. Tanggung jawab profesi mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan adil. Pengertian kode etik profesi hukum itu sendiri merupakan sebagai ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan buruk yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum yang berlaku dalam suatu negara, yaitu hukum positif, meliputi antara lain hukum publik, yakni pidana material dan formil, hukum administrasi negara, dan hukum perdana material dan formil. Definisi lain yang dapat dikemukakan sebetulnya telah dikemukakan pada bagian sebelumnya mengenai kode etik profesi, namun hanya menambahkan implementasinya terhadap profesi hukum. Dengan demikian, kode etik profesi hukum adalah sejumlah aturan main tentang tata cara berperilaku dalam sebuah profesi yang berkaitan pada bidang hukum, sehingga tujuan dari profesi hukum yang telah ditetapkan dapat tercapai, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Kode etik pada setiap profesi hukum adalah berbeda-beda, tergantung pada profesi yang menjadi subjek pengaturan kode etiknya. Kode etik ini dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan serta kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi masing-masing. Kode etik ini kemudian mengatur mengenai orang yang dikategorikan sebagai pengemban profesi, hak dan kewajiban yang dimilikinya, larangan pemerintah, dan kebolehan sanksi serta penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi hukum. Kode etik ini berlaku terhadap setiap pengemban profesi sejak dirinya mengemban profesi tersebut hingga dirinya tidak menjabat profesi tersebut. Etika profesi mencakup berbagai aspek, termasuk yang pertama adalah kode etik. Biasanya, setiap profesi memiliki kode etik yang menyediakan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya. Kode etik ini menjelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional dan menjelaskan standar perilaku yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, kepercayaan publik. Etika profesi juga melibatkan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Profesional harus bertanggung jawab untuk memelihara reputasi dan integritas profesi mereka dengan menjalankan tugas-tugas mereka dengan kejujuran, kecerdasan, dan keahlian yang diperlukan. Yang ketiga, kepentingan klien atau pasien. Profesional harus memberikan prioritas kepada kepentingan klien atau pasien mereka. Mereka harus menjaga kerahasiaan, menjunjung tinggi privasi, dan melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan individu atau kelompok yang mereka layani. Yang keempat, integritas dan profesionalisme. Etika profesi menekankan pentingnya integritas pribadi dan profesional. Profesional harus berperilaku secara jujur, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai moral dan standar etika yang diterima dalam profesinya. Mereka harus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian profesional mereka secara terus-menerus. Yang kelima, tanggung jawab sosial.
Etika profesi melibatkan tanggung jawab sosial profesional terhadap masyarakat secara luas. Para profesional diharapkan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam pengambilan keputusan mereka. Pengertian kode etik dapat diambil dari KBBI. Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landas terhadap tingkah laku. Yang kedua ada menurut undang-undang. Dalam pasal 1/6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ditegaskan bahwa kode etik dan atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjalankan dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Tujuan kode etik ini dimaksud dengan tujuan kode etik dalam bidang profesi. Yang pertama itu supaya profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atau para nasabahnya atau klien, melindungi perbuatan dari yang tidak profesional, meningkatkan mutu pengabdian profesi, dan memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Selain tujuan, kode etik ini juga memiliki fungsi antara lainnya yang pertama, sarana kontrol sosial, yang kedua, menghubungkan nilai dan norma dengan pelayanan atau keprofesian, yang ketiga, pencegahan campur tangan pihak lain yang dapat merugikan, dan yang terakhir, pencegahan kesalahpahaman pada konflik. Prinsip kode etik ada dibagi 4. Yang pertama itu adalah prinsip tanggung jawab. Kode etik ini dirancang agar perilaku profesi bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang ditugaskan. Setiap tanggung jawab tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui pekerjaan, tetapi dalam pengambilan keputusan pula. Rasa tanggung jawab akan melahirkan sikap profesional sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dalam bekerja. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Kode etik sama seperti peraturan karena dibuat berdasarkan prinsip keadilan. Prinsip ini harus dijaga supaya tidak ada seorang pun yang melakukan kecurangan demi mencapai keuntungan tertentu selama menjalankan profesinya. Sikap adil ditunjukkan pula melalui keputusan yang diambil agar keputusan tersebut membawa manfaat besar bagi kemaslahan bersama. Yang ketiga, prinsip otonomi. Dasar dari prinsip ini adalah pekerja mampu berpikir dan membuat keputusan sendiri layaknya orang dewasa. Mereka juga berhak membantah kode etik apabila terdapat bagian yang tidak sesuai dengan seharusnya. Mereka pun dapat memilih untuk mengikuti atau melawan kode etik yang telah ditetapkan. Yang keempat ada prinsip kejujuran. Kejujuran atau integritas pun merupakan prinsip utama dalam kode etik. Setiap pekerja harus jujur dalam menjalankan profesinya. Kejujuran berguna untuk menjaga nama baik serta memperoleh dan menjaga kepercayaan dari banyak orang. Profesi akan hilang sewaktu-waktu lantaran tidak ada lagi yang percaya pada pekerjaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik hakim. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan hakim itu adalah pejabat hukum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung jawab dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke pengadilan dan mahkamah. Dalam kasus juri, hakim seorang pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam undang-undang, baik sendiri atau sebagian dari panel hakim. Kekuasaan, fungsi, metode pengangkatan, disiplin, dan pelatihan hakim sangat bervariasi di berbagai yurisdiksi. Inkusional hakim ialah melakukan pembuktian, penyajian bukti, pemeriksaan saksi, dan bertanggung jawab untuk menemukan fakta kejadian yang sebenarnya. Hakim yaitu mewakili instansi pengadilan untuk memutuskan perkara dengan landasan hukum Tuhan di muka bumi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang mengatakan bahwa pada umumnya kamu tidak dapat menjadikanmu hakim dalam suatu perkara yang mereka sengketakan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati ada keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, peran hakim sangat sentral di bumi ini. Jika hakim itu baik, maka akan baik pula seluruh bangsa.
Namun jika hakim itu buruk, maka akan rusak seluruh bangsa itu. Istilah hakim ini sendiri berasal dari kata Arab, yaitu hakimah, yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, dan pemerintah. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang terbukti melakukan tindak pidana atau perdata. Hakim harus menghasilkan putusan yang berkualitas untuk mencerminkan rasa keadilan. Kewenangan memutus perkara berada pada hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independensinya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, putusan dan hakim merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena putusan pengadilan merupakan produk hakim, sehingga putusan yang berkualitas mencerminkan hakim yang berkualitas. Dalam penegakan hukum, jika hakim tidak memperhatikan kepastian hukum, maka unsur ketidakadilan dan keadilan terabaikan. Dalam kasus ini, hakim mencari dan menemukan hukum dalam undang-undang untuk diterapkan pada peristiwa nyata yang terbukti ada dalam kronologis peristiwa awal, yaitu peristiwa aktual yang berkaitan tentang ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP, Perdata, kode, pasal, dan lain-lain. Ketentuan ini memenuhi rasa keadilan atau tidak, apakah bermanfaat atau tidak bagi para pencari keadilan. Kemampuan utama seorang hakim adalah dapat meneliti dan memproses dokumen panjang, kesaksian saksi, dan materi kasus lainnya. Mereka harus mampu memahami kasus yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap hukum dan prosedur hukum, di mana hal tersebut mengharuskan mereka memiliki keterampilan yang sangat baik dalam penalaran logis, analisis, dan pengambilan keputusan. Keterampilan menulis yang sangat baik juga diperlukan, mengingat finalitas dan wewenang dokumen secara tertulis. Pada umumnya, hakim bekerja dengan banyak orang sepanjang waktu. Oleh karena itu, diperlukan resolusi perselisihan yang baik dan keterampilan interpersonal yang memiliki suatu keharusan. Hakim dituntut memiliki karakter moral yang baik, yaitu tidak boleh ada riwayat kejahatan pada masa hidupnya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Untuk memastikan integritas dan kredibilitas lembaga peradilan, maka hakim dibuat oleh prinsip-prinsip kode etik yang ketat. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman moral dan profesional yang harus selalu dipegang teguh dalam setiap keputusan dan tindakan. Yang pertama ada prinsip independensi. Yang pertama, hakim konstitusi dalam penerapannya harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman, atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang saksama atas hukum. Yang kedua, hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya. Yang ketiga, hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan. Yang terakhir, hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen secara memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip ketidakberpihakan. Dalam penerapannya, yang pertama, hakim konstitusi harus melaksanakan tugas mahkamah tanpa prasangka atau melenceng dan tidak condong pada satu pihak. Yang kedua, hakim konstitusi harus menampilkan perilaku baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan hakim konstitusi dan mahkamah.
Yang ketiga, hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara. Yang keempat, hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan diperiksa atau sudah diputus baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan. Yang kelima, hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya quorum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini. A. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak, dan atau B. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip integritas. Dalam penerapannya yang pertama, hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak. Yang kedua, tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan. Hakim konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau manfaat atau janji untuk menerima yang lainnya yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang akan mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, hakim konstitusi dilarang dengan sengaja mengizinkan pegawai mahkamah atau pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim konstitusi berkenaan dengan pelaksanaan tugas mahkamah. Yang keempat, ada prinsip kepantasan dan kesopanan. Dalam penerapannya yang pertama, hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan. Sebagai abdi hukum yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat mahkamah. Yang ketiga, dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang membuat penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sifat berpihak. Yang keempat, hakim konstitusi tidak akan mengizinkan tempat tinggalnya untuk digunakan oleh anggota suatu profesi hukum lain sebagai tempat untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. Yang kelima, sebagaimana warga negara pada umumnya, hakim konstitusi berhak atas kebebasan berekspresi, beragama, berserikat, dan berkumpul. Sepanjang dalam menggunakan hak-hak tersebut, hakim konstitusi harus selalu menjaga martabat mahkamah, prinsip ketakberpihakan, dan independensi mahkamah. Yang keenam, hakim konstitusi harus menginformasikan secara terbuka tentang keadaan kekayaan pribadi dan keluarganya atas kesadaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara. Yang kedelapan, hakim konstitusi dilarang memanfaatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan wibawa mahkamah bagi kepentingan pribadi hakim konstitusi atau anggota keluarganya atau siapapun juga. Demikian pula, hakim konstitusi dilarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menimbulkan kesan seolah-olah mempunyai kedudukan khusus yang dapat mempengaruhi hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kesembilan, keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan untuk diungkapkan atau tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas mahkamah. Yang kesepuluh, dengan
tetap mengutamakan dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketidakberpihakan, hakim konstitusi boleh a. menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan atau hal-hal terkait dengannya. Yang B. Atas persetujuan pimpinan, tampil dalam forum dengar pendapat umum di hadapan suatu lembaga resmi berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya. Yang C. Atas persetujuan pimpinan, berperan sebagai penasihat pemerintah atau dalam suatu kepanitiaan, komite, atau komisi tidak tetap lainnya. Atau D. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat mahkamah atau mengganggu pelaksanaan tugas mahkamah. Yang ke-11, hakim konstitusi dapat ikut serta dalam pengumpulan sosial atau profesional yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai hakim konstitusi. Prinsip yang kelima ada prinsip kesetaraan. Yang pertama, dalam penerapannya, hakim konstitusi harus menyadari dan memahami kemajemukan dalam masyarakat serta perbedaan-perbedaan yang timbul berdasarkan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, dan keyakinan politik. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakannya, hakim konstitusi dilarang berpurbasangka atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dengan alasan yang tidak relevan. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, hakim konstitusi harus memperhatikan dengan selayaknya semua orang yang berhubungan dengan mahkamah, seperti para pihak, saksi, ahli, advokat, atau kuasa hukum, staf mahkamah atau mahkamah, rekan sejawat hakim konstitusi dengan tidak membeda-bedakan tanpa alasan yang relevan. Yang keempat, hakim konstitusi dilarang dengan sengaja mengizinkan staf mahkamah atau pihak-pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau pengawasannya untuk membeda-bedakan para pihak yang terkait dengan perkara yang diadili oleh hakim konstitusi atas alasan yang tidak relevan. Yang kelima, hakim konstitusi harus mewajibkan para advokat atau kuasa hukum dalam persidangan untuk tidak memperlihatkan purbasangka atau bias, baik dengan perkataan maupun perbuatan tanpa alasan yang relevan. Prinsip yang keenam adalah prinsip kecakapan dan kesaksamaan. Yang pertama, dalam penerapannya, hakim konstitusi mengutamakan tugas mahkamah di atas segala kegiatan lainnya. Yang kedua, hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab mahkamah ataupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu. Yang ketiga, hakim konstitusi harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas mahkamah yang baik. Yang keempat, hakim konstitusi harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional dan internasional yang relevan, termasuk konvensi-konvensi dan perangkat-perangkat hukum yang lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang kelima, hakim konstitusi harus menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada para pihak. Prinsip yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Yang pertama itu, hakim konstitusi harus menjaga tata tertib persidangan santun dan menghargai semua pihak dalam persidangan. Sebagaimana para pihak menghormati hakim konstitusi sesuai dengan tata tertib persidangan. Yang kedua, hakim konstitusi harus mendengar keterangan para pihak dengan sabar. Yang ketiga, hakim konstitusi harus menjawab dengan sikap penuh pengertian atau empati. Yang keempat, hakim konstitusi harus bersikap tenang atau sober dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara. Yang terakhir, hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat atau dignity.
Di dalam menjalankan kode etik, pastinya ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kode etik profesi hukum. Kode etik profesi hukum diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis profesinya, misalnya kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik profesi Polri, kode etik notaris, dan kode etik advokat. Dalam penerapannya, masing-masing kode etik ini kerap mengalami hambatan atau kendala. Biasanya yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang pertama yaitu korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk dalam sektor hukum. Kasus-kasus di mana pengacara dan hakim terlibat dalam praktik korupsi telah merusak citra profesi hukum. Ketidakadilan ini tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, tetapi juga menghambat upaya penegakan hukum yang adil. Menurut data dari berbagai sumber, banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat hukum menunjukkan perlunya reformasi yang lebih mendalam untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua, kurangnya penegakan kode etik. Meskipun ada kode etik yang mengatur perilaku pengacara dan hakim, penegakannya seringkali lemah. Banyak pelanggaran etika yang tidak ditindaklanjuti, menciptakan budaya impunitas di kalangan profesi hukum. Hal ini diperparah dengan kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum dan disiplin terhadap anggota profesi yang melanggar kode etik. Ketiadaan saksi yang jelas bagi pelanggar kode etik menyebabkan norma-norma etika seringkali diabaikan. Yang ketiga, ada ketidakadilan akses terhadap pelayanan hukum. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pelayanan hukum yang berkualitas. Biaya tinggi untuk mendapatkan layanan hukum seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, kurangnya informasi mengenai hak-hak hukum juga memperburuk situasi ini. Ketidakadilan dalam akses layanan hukum menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam penegakan hukum. Yang keempat, pendidikan etika yang lebih baik. Pendidikan etika harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Mahasiswa hukum perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya etika dalam praktik hukum serta konsekuensi dari pelanggaran etika tersebut. Dengan memberikan pendidikan yang lebih baik mengenai etika profesi, kita dapat membentuk generasi baru pengacara dan hakim yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas. Yang kelima, penegakan kode etik yang ketat. Organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI perlu lebih aktif dalam menegakkan kode etik. Sanksi tegas harus diterapkan bagi mereka yang melanggar untuk menciptakan efek jera. Penegakan kode etik harus dilakukan secara konsisten dan transparan agar masyarakat dapat melihat bahwa pelanggaran etika tidak akan selesai jika masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan sanksi tidak dibuat secara ketat. Yang keenam, peningkatan akses terhadap pelayanan hukum. Pemerintah dan lembaga swasta harus bekerja sama untuk menyediakan layanan hukum yang terjangkau bagi masyarakat. Program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu harus diperluas untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan akses keadilan. Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak hukum perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka dalam sistem peradilan. Kita masuk kepada kesimpulan. Etika profesi hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius, namun ada harapan untuk perbaikan melalui pendidikan, penegakan kode etik, dan peningkatan akses layanan hukum. Sebagai generasi muda dan calon praktisi hukum, kita memiliki tanggung jawab untuk mendorong perubahan positif dalam bidang ini dengan membangun budaya etika yang kuat dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Kita dapat membantu mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan transparan di Indonesia, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipulihkan dan diperkuat melalui upaya bersama antara pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dan masyarakat luas. Kita dapat menciptakan lingkungan profesional yang tidak hanya memenuhi standar etika tinggi, tetapi juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi keadilan sosial. Sekian kode etik profesi mengenai hakim yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Audio Jungle.